يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aziz Nur Firdaus. Saya dari Kalimantan. Domisili yang sekarang saya di Pondok Pesantren Nasim Al-Waha, Lampung Selatan. Saya di LDII sejak kecil karena orang tua saya adalah LDII. Saya dilahirkan di LDII, kemudian dibina sejak cabai rawit, kemudian dipondokkan dan disekolahkan. Sekolahnya juga sekolah LDII yang ada di Gading Mangu, Perak, Jombang, Pondok Pesantren Budi Utomo. Saya di LDII mendapat dapuan, atau kalau bahasa LDII itu dapuan, kalau bahasa umum adalah jabatan. Kayak suara nangis sama banter deh. Okay. Jadi setelah mondok, saya mondok selama 6 tahun di Pondok Gading Mangu itu. Setelah mondok, saya mengerjakan pengabdian, mengabdi di LDII, yaitu di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Di sana saya bertugas sebagai guru yang belum menikah, atau kita sebut biasanya dengan guru bujang. Tugas saya yaitu mengajar di muda-mudi komplek yang ada di situ. Kemudian saya juga mengajar bahasa Inggris. Di sana kita sebut dengan MTI, yaitu Mubalek Tugasan Indonesia, atau ada juga yang mengartikan Mubalek Tugasan Internasional, karena bahasanya bahasa Inggris, seperti itu. Di sana saya bertugas selama belum menikah ada sekitar 8 tahun. Kemudian saya menikah. Juga saya menikah dengan orang LDII, salah satu santriwati yang ada di pondok pesantren itu. Karena ajaran yang saya dapatkan, saya tidak boleh menikah dengan selain orang LDII. Dan saya waktu itu benar-benar paham dengan ajaran itu, memegang ajaran itu, sehingga saya mencari pasangan nikah dengan orang LDII. Setelah saya menikah, saya menambah atau ditambah banyak lagi tanggung jawab saya. Tugas saya termasuk diantaranya adalah ada NSJR. NSJR itu adalah ngajine sakjagatrat. NSJR ini tugasnya adalah menghandle atau ngurusi jamaah-jamaah LDII yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Di luar negeri itu ada juga di Australia, namanya AIDA, Association Islamic Dakwah Australia. Kemudian di Belanda ada AMIN, Association Muslim in Netherlands. Kemudian di Jepang juga ada, di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada. Tapi ya mayoritas mereka adalah orang Indonesia yang sebagian TKI di sana atau bertempat di sana, seperti itu. Kemudian tugas yang lain adalah saya sebagai guru pondok. Ya, guru pondok di situ saya mengajarkan tentang makna hadis, makna Quran dan lain-lain di situ. Kemudian saya tim pernikahan atau tim perkawinan di situ. Tugas saya adalah pertama melancarkan orang sesama LDII untuk nikah dengan LDII. Kedua, termasuk mengajarkan, mendakwahkan kepada semua warga LDII supaya tidak menikah dengan selain orang LDII. Ya, saya mengambil banyak materi-materi dakwah-dakwah supaya orang itu mantap, termasuk meyakinkan kepada generasi penerus bahwasanya apabila
menikah dengan selain LDII itu sama saja menikah dengan sapi, menikah dengan kambing, seperti itulah. Kemudian ya udah itu aja, apa lagi? Dapat dapuan. Oh, bentar. Tapi mungkin bisa dipotongkan ke ini mungkin. Duh, udah masuk lagi. Termasuk salah satu tugas saya di NSJR Kediri itu adalah apabila ada tamu dari luar negeri, contohnya kemarin itu saya dapat tamu dari Kongo, tamu dari Amerika, itu saya mengajarkan. Dari awal saya mengajarkan tentang Islam. Sholat Islam bagaimana, adabnya Islam bagaimana, kemudian doa-doa dalam Islam bagaimana. Kemudian setelah khatam bisa tentang tata Islam itu, saya kemudian mengajarkan tentang imaroh, yaitu keimaman. Bagaimana caranya supaya orang itu paham bahwasanya hidup itu wajib memiliki imam, hidup itu tidak sah sholatnya, tidak sah zakatnya, tidak sah puasanya apabila tidak memiliki imam yang dibeat. Kemudian setelah kita kaji, kemudian setelah paham, memahami tentang sahnya Islam itu, kemudian kita ajak beat kepada imam pusatnya, yaitu Bapak Haji Sultan Aulia. Kita beat. Setelah orang itu beat, itu baru dikatakan amar ma'rufnya berhasil, pengajarannya berhasil. Tapi apabila yang saya ajarkan kok tidak sampai beat, maka pengajarannya itu tidak dikatakan berhasil. Karena tamu-tamu dari luar negeri itu sebagian ada yang mau beat, sebagian dan mayoritas itu tidak mau, karena mereka juga orangnya kritis dan akhirnya tidak mau beat. Apa alasan Anda hijrah dari LDII? Alasan saya hijrah dari LDII adalah dulu pada waktu saya di Pondok Pesantren Wali Barokah sana, itu ada 3 ulama yang diutus oleh LDII untuk belajar ke Mekah. Tugasnya itu untuk mencari sanad, seperti itu. Kemudian beliau bertiga pulang ke Indonesia. Beliau bertiga adalah Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Aziz Ridwan, kemudian Ustadz Khalil Bustami. Setelah beliau bertiga pulang dari Mekah, kemudian mengajar atau mengabdi di Pondok Pesantren Wali Barokah. Berjalannya waktu, setelah beberapa tahun, itu ada kabar dari Bapak Imam Pusat, pengumuman bahwasannya tidak boleh, bahwasannya ulama 3 ini tidak boleh berkomunikasi dengan jamaah LDII, tidak boleh ngimami jamaah LDII, dan jamaah LDII tidak boleh bertanya kepada 3 ulama tersebut, tidak boleh meminta hukum, tidak boleh bertanya hukum, dan lain-lain. Intinya tidak boleh komunikasi seperti itu. Nah, setelah itu dalam hati saya itu bertanya, sebenarnya ada apa? Kok ulama yang udah diutus untuk belajar dari Mekah, setelah di Indonesia, setelah mengajar, kemudian diboikot? Kita tidak boleh sama sekali mendengarkan, bahkan berkomunikasi dengan 3 ulama tersebut. Saya benar-benar tidak tahu, dan pemahaman saya masih kuat tentang LDII, pemahaman LDII tersebut. Kemudian yang ada dalam benak saya itu pasti ada miskomunikasi antara ulama dengan Bapak Imam. Setelah saya teliti beberapa bulan, itu sama sekali saya nggak menemukan jawabannya sebenarnya apa. Kemudian makin lama peraturan itu makin kuat. Orang yang ketahuan komunikasi juga dinonaktifkan. Kemudian setelah itu saya mulai belajar, mempelajari situasinya, sebenarnya ada apa ini. Kemudian pengertian dalam jamaah itu sudah saya pegang semua karena saya juga ikut doktrin. Kemudian saya mendengarkan
penjelasan dari tiga ulama tersebut. Ternyata isinya, penjelasannya adalah tiga ulama tersebut mengajarkan bahwasanya yang namanya Islam itu tidak kok hanya berimam, berbeat seperti itu. Intinya mengajarkan bahwasanya ajaran sahnya seseorang itu hanya dengan beat, itu ajaran tidak benar. Kemudian saya pelajari dan alhamdulillah saya paham, saya mengerti bahwasanya ajaran di LDI ini menyimpang. Kewajiban untuk berbeat, syarat sahnya Islamnya seseorang, diterimanya puasa, diterimanya zakat, diterimanya sholat, itu syaratnya bukan berimam, berbeat, bertoat seperti itu. Setelah saya sadar, alhamdulillah saya kaji lebih dalam dan saya mantap bahwasanya ajaran di LDI ini tidak pas. Apa penyimpangan paling jauh dalam ajaran LDI menurut Anda? Penyimpangan paling jauh di dalam LDI menurut saya adalah pertama, menganggap kafir orang yang tidak berbeat dengan imamnya LDI, yaitu Haji Sultan Aulia. Akhirnya efek dari menganggap kafir adalah pertama, tidak mau sholat apabila diimami orang selain LDI. Apabila terpaksa untuk sholat diimami orang selain LDI, maka diniati sholat sendiri. Seperti itu. Kemudian tidak boleh menikah dengan selain LDI. Apabila menikah dengan selain LDI, maka sama dengan menikah dengan, ya saya sebutkan tadi itu, sapi atau kambing, atau pemahaman LDI-nya nol. Kemudian efek yang lain juga, apabila orang tuanya itu adalah selain orang LDI, kemudian anaknya yang tidak LDI, maka apabila orang tuanya meninggal, itu tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Apa hubungan LDI dengan Islam Jamaah dan perbedaan dengan Islam pada umumnya? Hubungan LDI dengan Islam Jamaah adalah, di dalam LDI itu organisasi hanyalah organisasi. Jadi pengurus organisasi itu tidak bisa memutuskan sesuatu pun yang vital. Tapi di dalam LDI itu ada pengurus yang inti, yaitu imam pusat, imam yang di BEAT sana, Bapak Haji Sultan Aulia yang sekarang sedang menjabat sebagai imam pusatnya. Kemudian ada wakilnya, yaitu ada wakil disebut wakil 4. Ada Bapak Mulyono, ada Bapak Edi Suparto, ada Bapak Syukur. Kemudian di daerah-daerah itu ada Bapak Imam daerah, ada Bapak Imam, bawahnya lagi Imam desa, di bawahnya lagi ada Imam kelompok, dan skup yang lebih kecil lagi adalah sub kelompok. Sub kelompok nanti terdiri mungkin hanya beberapa orang, kemudian imam kelompok. Jadi di LDI itu ada ketua umum, tapi sebenarnya ketua umum itu hanya formalitas. Ketua umum LDI yang sekarang jabat oleh Bapak Kriswanto itu hanya formalitas. Tidak bisa memutuskan hal yang vital apabila tidak ada restu dari Bapak Haji Sultan Aulia. Dan Bapak Haji Sultan Aulia itu sering, atau doktrin dalam LDI itu, apabila organisasi tidak bisa menutupi jamaah, maka itu adalah organisasinya iblis. Itu pernah disampaikan pada waktu CAI. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan dengan Islam pada umumnya adalah, Islam pada umumnya itu ada rukun Islam, syahadat, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Di dalam LDI, apabila sudah mengerjakan 5 ini, itu tidak dikatakan sah apabila tidak beat kepada Haji Sultan Aulia. Jadi
meskipun sudah sholat sampai sholatnya beribu-ribu rakaat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, sudah syahadat, itu pada yang pertama itu tidak dikatakan Islam apabila belum berbeat dengan Haji Sultan Aulia. Setelah dibeat, apa yang Anda terima dari hidup? Setelah saya hijrah, yang saya terima dari lingkungan lama saya adalah perlakuan yang sangat tidak enak. Yang pertama dari keluarga saya, itu mereka memutus hubungan, nomor WhatsApp saya semuanya diblokir, kemudian saya dikeluarkan, di-kick dari grup keluarga. Kemudian pada waktu saya silaturahim ke rumah keluarga itu, mereka sudah tidak seramah seperti dahulu. Jadi hanya bicara sedikit, kemudian nggak mau membahas masalah agama. Kemudian dari mertua saya marah-marah dan saya disuruh cerai, disuruh berpisah dari istri saya, dan mertua saya bilang bahwasanya telah menyesal menikahkan saya dengan anaknya, sehingga saya disuruh pisah, disuruh cerai, dan tidak boleh bergabung dengan keluarga itu lagi. Tapi alhamdulillah istri saya juga sudah mengerti, sudah memahami bahwasanya ajaran di LDI yang mengatakan bahwasanya Islam selain LDI itu hukumnya batal atau kafir, itu tidak benar. Alhamdulillah istri saya juga kuat dengan pemahaman itu, dan kita tidak pisah. Alhamdulillah kita hijrah dari Islam LDI. Apa nasihat Anda saudara kita yang masih dalam Islam? Nasihat saya untuk teman-teman yang masih di LDI yaitu, pertama, coba meyakinkan diri bahwasanya kita mau mendengar, intinya mau mendengar penjelasan tentang Islam yang sesungguhnya. Karena di dalam jamaah LDI itu kita tidak diperbolehkan untuk mendengarkan, mentabayun, dan lain-lain. Nasihat saya, coba mendengar sedikit saja. Kita singkirkan ego kita untuk meyakini bahwasanya hanya LDI yang benar. Coba kita dengarkan penjelasan Islam yang sesungguhnya, dengarkan penjelasan yang sesungguhnya mengenai dalil 73 golongan yang ada dalam Islam. Karena mayoritas di dalam jamaah LDI itu menyatakan bahwasanya jamaah yang dimaksud masuk surga adalah ya jamaah LDI itu. Tapi dengarkan yang sesungguhnya, sebenarnya apa yang sesungguhnya penjelasan dari 73 golongan dalam Islam itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Itu sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.